Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 26 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Presiden Patrice Motsepe dalam rapat komite eksekutif di Dar es Salaam mengumumkan ekspansi peserta Afrika Cup of National menjadi 28 tim dan diubah menjadi agenda 4 tahunan. Format baru ini mulai berlaku 2028, disusul kehadiran African National League pada 2029 demi merespon padatnya kalender serta keluhan negara yang merasa pintu masuk AFCON terlalu sempit. Meski memberi ruang kompetitif, muncul kekhawatiran kualitas fase grup bisa terlidusi jika standar tidak dijaga ketat. Bicara soal standar ketat di turnamen besar, fokus dunia juga belum lepas dari sosok Cristiano Ronaldo yang terus ditanya kapan akan gantung sepatu setiap jeda internasional tiba. Pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan level fisik Ronaldo belum menunjukkan penurunan berarti dan angkanya masih setara pemain yang bisa tampil lama. Martinez menekankan pensiun bagi Ronaldo bukan soal kondisi tubuh, tapi soal rasa cukup. Ia baru akan berhenti saat merasa tidak lagi membantu tim. Dengan obsesinya, kecil kemungkinan ia mundur sebelum benar-benar merasa selesai. Bukti bahwa Ronaldo belum habis langsung terlihat di level klub, di mana ia kembali beraksi dan langsung mencatatkan namanya di papan skor. Al Nassr menang dominan 2-0 atas Al Fateh di Stadion Pangeran Abdullah bin Jalawi lewat gol pembuka Ronaldo menit ke-18 serta gol pengganda Ayman Yahya pada menit ke-78. Hasil ini mengangkat Al Nassr ke posisi kedua klasmen Saudi Pro League dengan 52 poin dari 21 laga. Sekarang hanya terpaut 1 poin dari Al Hilal. Dari kemenangan tipis di Arab Saudi, kita geser ke Belanda di mana Ajax tampilnya jauh lebih produktif saat menjamu timnya Justin Hapner. Ajax melumat Fortuna Sittard 4-1 di Johan Cruyff Arena berkat gol cepat Jordi Mokio menit ke-7, Rayane Bounida menit ke-14, serta Bres Mika Gots menit ke-24 dan menit ke-80-an yang sempat diselingi gol bunuh diri dari Josip Sutalo. Berkat hasil ini, Ajax berada di posisi ketiga klasmen Eredivisie dengan 42 poin, sedangkan Fortuna Sittard tertahan di posisi ke-12 dengan 26 poin. Masih dari kancah sepak bola Belanda, nasib kurang beruntung justru dialami Raheem Sterling yang baru saja bergabung dengan Feyenoord. Winger 31 tahun ini belum diperbolehkan ikut latihan grup karena izin kerja sebagai pemain non-Uni Eropa belum disahkan otoritas Belanda pasca berpisah dengan Chelsea. Kendala administratif ini memaksa Sterling hanya menjalani latihan individu untuk menjaga kebugaran di tengah antusiasme tinggi para fans. Kalau Sterling masih tertahan urusan surat-surat, skuad RC Lens justru sedang terbang tinggi berkat performa tanpa hambatan di Liga Prancis. Lens membungkam Paris FC 5-0 di kandang lawan melalui 2 gol Wesley Said menit ke-24 dan menit ke-44, penalti Florian Thauvin menit ke-59, serta sepasang gol telat Ryan Fofana pada menit ke-86 dan menit ke-90+2. Berkat hasil ini, Lens kokoh di puncak klasmen Ligue 1 Prancis dengan 52 poin, sedangkan Paris FC tertahan di posisi ke-15 dengan 22 poin. Pesta gol tersebut bukan sekedar angka di papan skor, tapi juga jadi sinyal bahaya buat PSG yang kini mulai merasakan tekanan di klasmen. Kemenangan telak ini membawa Lens kembali ke puncak, unggul 1 poin dari PSG. Ada pola menarik di mana 14 laga Lens musim ini selalu berakhir menang jika mereka mencetak gol pembuka. Data Opta-Gen juga mendukung tren juara mereka, mengingat pemuncak klasmen setelah 22 pekan dalam 10 musim terakhir di Ligue 1 selalu berakhir jadi kampiun. Tren kemenangan pemuncak klasmen juga diikuti oleh raksasa Jerman Bayern Munchen yang tampil perkasa di markas lawan. Bayern menang 3-0 atas Werder Bremen di Weserstadion lewat 2 gol Harry Kane, penalti 2-2 dan gol menit ke-26, ditambah gol penutup Leon Goretzka menit ke-70. Hasil ini mengokohkan posisi Bayern di puncak klasmen Bundesliga dengan 57 poin, menjaga jarak aman 6 angka dari pengejarnya. Sedangkan Werder Bremen tertahan di posisi ke-16 klasmen dengan 19 poin dari 22 laga. 2 gol Harry Kane di laga tadi tidak hanya mengamankan poin bagi Bayern,
tapi juga mengukuhkan namanya dalam buku sejarah sebagai predator gol elit. Berdasarkan catatan Ed Squawka, Keane kini menembus 500 gol senior sepanjang karir klub dan timnas. Rinciannya meliputi 280 gol untuk Tottenham, 126 di Bayern Munchen, 78 untuk Inggris, serta sisanya saat dipinjamkan ke Millwall, Leyton Orient, dan Leicester City. Jika Keane sedang menikmati puncak performa, tim milik pengusaha Indonesia Como justru harus menelan pil pahit di kandang sendiri. Como tumbang 1-2 dari Fiorentina di Stadion Giuseppe Sinigaglia setelah tertinggal gol Nicolo Fagioli menit ke-26 dan penalti Moise Kean menit ke-54. Gol bunuh diri Fabiano Parisi menit ke-77 sempat memberi harapan. Namun, Como tetap tertahan di posisi ke-6 dengan 41 poin, sementara Fiorentina berhasil keluar dari zona merah ke peringkat ke-17. Masih dari daratan Italia, Atalanta justru menunjukkan taringnya dengan meraih kemenangan krusial saat bertandang ke ibu kota. Lazio menundukkan Lazio 2-0 di Stadion Olimpico melalui penalti Ederson pada menit ke-38 dan gol Nikola Zalewski menit ke-59. Kemenangan ini terbilang dominan dan melanjutkan tren positif mereka ke papan atas Serie A. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 42 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-8 dengan 33 poin. Namun, sorotan utama di Italia pekan ini tertuju pada laga panas bertajuk Derby d'Italia yang menghadirkan drama 5 gol di Giuseppe Meazza. Inter Milan menang 3-2 atas Juventus lewat gol bunuh diri Andrea Cambiaso menit ke-17, aksi Pio Esposito menit ke-76, dan tembakan jarak jauh Piotr Zielinski menit ke-90. Juventus sempat memberi perlawanan lewat gol Cambiaso menit ke-26 dan Manuel Locatelli menit ke-83. Namun, hasil ini tetap membuat Inter kokoh di puncak dengan 61 poin, unggul 8 angka dari AC Milan. Persaingan sengit di puncak klasemen juga memanas di Spanyol, di mana Real Sociedad sukses memberikan tekanan balik kepada Barcelona. Madrid melipat Real Sociedad 4-1 di Bernabeu lewat gol cepat Gonzalo Garcia, 2 penalti Vinicius Junior di menit ke-25 dan 61, serta sepakan Federico Valverde menit ke-31. Kemenangan ini membawa Madrid menyalip Barcelona ke puncak klasemen dengan 60 poin, sementara Sociedad tertahan di urutan ke-8. Selain membawa Madrid ke puncak, kemenangan itu menjadi panggung spesial bagi Vinicius Junior yang kini resmi melewati pencapaian seniornya Neymar Junior. Dalam 356 laga bersama Real Madrid, Vinicius kini mengoleksi 200 kontribusi gol, 116 gol dan 84 assist. Ia menjadi pemain Brasil pertama yang menembus 116 gol untuk klub. Dan di La Liga, koleksi 69 golnya kini melampaui catatan 68 gol milik Neymar Junior. Meninggalkan gemerlap Liga, kita beralih ke turnamen tertua di dunia, FA Cup, di mana Newcastle United sukses menunjukkan mentalitas juara di Villa Park. Sempat tertinggal lewat gol Tammy Abraham, Newcastle berbalik menang 3-1 berkat 2 gol Sandro Tonali, termasuk 1 tembakan jarak jauh, dan gol penutup dari Nick Woltemade. Kemenangan ini membawa The Magpies ke-16 besar demi mengejar gelar yang terakhir mereka raih pada 1955. Kesuksesan Newcastle juga diikuti oleh Manchester City yang tetap tampil serius meski menghadapi tim kasta bawah di Etihad Stadium. City menang 2-0 atas Salford City melalui gol bunuh diri dari Alfie Dorrington menit ke-6 dan gol telat Mark Gui pada menit ke-81. Walau tidak pesta gol meski menguasai laga, hasil ini memastikan langkah The Citizen ke babak 16 besar Piala FA. Kemenangan atas Salford tersebut ternyata memperpanjang rekor gila skuad Pep Guardiola yang menjadikan stadion mereka bak benteng yang tak tertembus. Berdasarkan data Optajo, City kini membukukan 17 kemenangan kandang beruntun di FA Cup. Terakhir kali mereka kalah di Etihad pada ajang ini adalah saat disingkirkan Middlesbrough Januari 2015 silam. Rekor ini menyamai torehan Clapham Rovers pada periode 1873 sampai 1871. Dominasi kandang juga ditunjukkan Liverpool yang sukses mengamankan tiket babak kelima dengan kemenangan meyakinkan atas Brighton. The Reds menang 3-0 di Anfield lewat gol Curtis Jones di menit ke-42, Dominic Szoboszlai menit ke-56, dan penalti Mohamed Salah menit ke-67.
Kemenangan ini memastikan langkah mantap tim asuhan Arne Slot menuju babak 16 besar. Kemenangan Liverpool ini sekali lagi membuktikan betapa vitalnya peran Mohamed Salah yang tetap tajam di tengah tekanan kritik. Di laga ini, Salah mencetak gol, assist, dan memenangi penalti sekaligus. Hal yang menurut Optajo baru 3 kali ia lakukan dalam 428 laga bersama Liverpool. Di usia 33 tahun, Salah tetap jadi poros serangan dengan koleksi 2 gol dan 4 assist dalam 6 laga terakhir. Di tengah kegembiraan lolos di FA Cup, Newcastle United justru dihantam kabar buruk soal kondisi sang kapten yang harus menepi cukup lama. Bruno Guimaraes dipastikan absen 6-7 minggu akibat cedera hamstring saat melawan Tottenham. Dengan perkiraan kembali setelah jeda internasional Maret sampai April, kehilangan pemimpin ritme serangan ini memaksa Eddie Howe merombak total lini tengah The Magpies. Masalah pelik juga menimpa Aston Villa, namun bukan soal cedera pemain, melainkan masalah finansial yang kini dipantau ketat oleh UFA. Laporan The Times menyebut Villa melanggar aturan rasio biaya skuad UFA untuk musim kedua beruntun karena pengeluaran yang tak sebanding pemasukan. Setelah tahun lalu didenda 6 juta euro, kini mereka terjepit aturan batas 70% pendapatan, terutama karena turunnya pemasukan dari Liga Champions ke Liga Eropa. Saat Villa sedang pusing soal finansial, mereka sempat mencoba menggoda Lucas Bergvall dari Tottenham, meski akhirnya menemui jalan buntu. Meski perannya berubah sejak kedatangan Thomas Frank dan lebih sering digeser ke posisi sayap, Spurs tegas menutup pintu bagi Chelsea dan Aston Villa yang meminati Bergvall pada Januari. Tottenham enggan melepas gelandang 20 tahun yang merupakan pemain terbaik klub musim lalu ini. Ketegasan Spurs mempertahankan Bergvall dibarengi dengan perubahan besar di kursi kepelatihan demi menyelamatkan musim yang sedang goyah. Setelah melepas Thomas Frank, Tottenham resmi menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih hingga akhir musim 2025-2026. Tudor yang pernah menangani Juventus dan Lazio diharapkan bisa menstabilkan tim yang kini hanya terpaut 5 poin dari zona merah dengan karakter permainan yang disiplin dan direct. Rival sekota Spurs Chelsea juga sedang dalam situasi sulit setelah salah satu pilar belakangnya dipastikan masuk ruang perawatan. Marc Cucurella dilaporkan mengalami cedera hamstring dan harus absen 3-4 pekan menurut media Spanyol AS. Ini kerugian besar bagi The Blues karena Cucurella akan melewatkan duel kontra Arsenal, Aston Villa, serta diragukan tampil di 16 besar Liga Champions Maret nanti. Di tengah banyak klub Liga Inggris yang sedang mencari stabilitas pelatih, nama Roberto De Zerbi kembali mencuat sebagai komoditas panas. Fabrizio Romano lewat kanal YouTube-nya menyebut De Zerbi tidak ingin buru-buru mengambil pekerjaan baru setelah cabut dari Marseille. Meski dikaitkan dengan Spurs, MU, hingga Manchester City, ia hanya akan bergabung jika memahami betul proyek dan struktur klub agar filosofi progresifnya tidak mentok di ruang ganti. Menutup kabar dari Inggris, nasib Mason Mount di Manchester United kian menemui ketidakpastian seiring minimnya menit bermain yang ia dapatkan. Dalam skema 4-2-3-1 Michael Carrick, posisi nomor 10 tetap jadi milik Bruno Fernandes, membuat Mason Mount baru bermain 1 menit sebelum kembali dihantam cedera. Klub dilaporkan siap melepasnya di kisaran 20 juta pound sterling, angka yang berada di bawah valuasi Transfermarkt demi merampingkan aset yang tidak terpakai maksimal. Itulah 26 info paling hangat hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke Soccer Mania lainnya. Saya Rinto Arianto pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.